Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi di segmen ngoding atau ngobrol daring. Kita coba minta sharingnya kayak gitu. Kebetulan juga buat saya pribadi yang sebenarnya resolusi saya tahun ini itu hunting beasiswa gitu Mas Yudi. Jadi barangkali nanti ada teman-teman juga yang pengen menyimak. Kemudian saya pribadi, bagaimana sih Mas Yudi dulu pengalamannya untuk mendapatkan beasiswa di Thailand? Apakah misalnya memang karena kemarin sempat pernah ke Thailand, kemudian jatuh hati di sana, kemudian akhirnya melanjutkan di sana? Mungkin cerita awalnya monggo Mas Yudi. Ya, memang kalau dimasukkan dari cerita awal ya, mulai jatuh cinta sama Thailand itu ya ketika ada program alumni mengajar begitu. Nah, terus ya, alumni mengajar itu saya kalau nggak salah kurang lebih 3 tahun. Jadi 3 tahun itu ya bisa dikatakan mulai itu tahun berapa itu 3 tahun itu? Saya mulai ke Thailand tahun 2015 sampai 2018. Oke, lulus S1 2014 langsung ke Thailand ya? Enggak. Kemudian sampai kemudian sampai 2018. Ya. Berarti kita itu seangkatan ya kemarin ya di kampus itu ya? Masuknya? Ya, masuknya barengan kan? Saya kira senior. Jadi pas itu ya memang di sisi lain saya harus berterima kasih sama UAD ya, karena kalau nggak salah itu semua kalau diurut-urutkan itu ada hubungannya sama UAD hidup saya itu. Dari mulai perkuliahan dari mulai pendidikan gitu ya. 2014 saya lulus, setelah lulus itu saya langsung nyimeru, jadi mas Simeru di UAD. Nah setelah itu saya langsung daftar alumni mengajar itu sama Pak Ali ke Prodikti. Nah 3 tahun tuh Mas ya malang melintang, kalau saya bilang itu bisa dikatakan kayak semacam program kalau dulu dari saya SM3T, jadi di pelosok-pelosok Thailand gitu. Oke. Nah pulang 2018, tapi sebelum itu saya mau cerita dulu. 2017 itu saya pulang juga sebentar untuk menikah. Iya, karena gini Mas, saya stop. Karena kalau di luar negeri, saya nggak tahu kalau di Thailand ya. Saya dulu juga 1 tahun di Korea, itu langsung ketemu dengan jodoh, saya bawa pulang kemudian nikah. Karena godaannya besar. Godaannya besar, Bro. Persis itu. Kalau nggak dinikahi ya bisa jadi hilang, diambil orang, bisa juga. Iya, benar. Jadi godaannya dari sisi kita digoda, ataupun dari orangnya keburu hilang gitu. Bener. Betul sekali. Akhirnya 2017 saya seharusnya kan 2 tahun tuh kontrak awalnya tuh. Jadi 2015 sampai 2017. Tapi karena waktu itu istri saya yang sekarang itu dia masuknya 2016, otomatis dia selesainya 2018. Oke. Istri juga tugas sebagai pengajar juga. Kita kisah kita itu sama berarti. Ketemunya di luar gitu ya. Oke. Akhirnya saya minta waktu itu sama Bu Ida, KUI. Oke, saya paham. Yang internasional tuh ya? Ya. Bu Ida kalau bisa tolong omongi dengan direktur sekolahnya istri saya sekarang ini. Istri saya maksudnya bukan istri saya, bahwa saya mau lanjut setahun lagi menemani dia gitu. Curiga kan, loh kenapa kok kayak gitu? Iya saya bilang saya punya rencana buat menikah sama ini. Oh iya siap kata Bu Ida. Ya kebaikan harus disambut itu. Iya. 2017 saya pulang nikah. Seminggu setelah nikah kami balik lagi bertugas lagi ke Thailand barengan. Akhirnya tapi sekarang sudah di sekolah yang sama. Sebelumnya memang beda sekolah kan. Nah pulang 2018 itu itu masih 2018 setengah tahun itu saya kerja di mana-mana gitu. Maksudnya saya masih cari-cari kerja. Akhirnya kayaknya kita bareng daftar di UAD. Akhirnya keterima 2018 ya, benar ya Mas ya? 2018. Cuman saya wisudanya lebih awal ya. Artinya ini akselerasi gitu lah. Akselerasi. Nah, 2018. Tapi terus terang sejak
mengajar di Thailand itu memang saya sudah punya niat untuk hunting beasiswa. Jadi memang niat nyari beasiswa itu bahkan sebelum saya lulus dari S1. Wah, ini lebih berkemajuan lah ya ketimbang saya. Kalau saya gini Mas, saya dulu kerja, kemudian belum ada sama sekali wacana untuk beasiswa, kemudian ketiban ini ada teman yang numpang di kos ngurus beasiswa, saya diikut buat daftar. Akhirnya saya daftar, jadi nggak ada rencana. Tapi kalau Mas Yudi memang sebenarnya selama kerja itu sudah ada rencana ya gitu ya. Sudah ada. Tepatnya bukan hunting beasiswa, tapi untuk studi lanjut, mohon maaf. Oke. Siap. Karena prinsip saya dulu begini, kalau banyak orang yang kuliah untuk kerja, tapi saya juga harus kerja dulu nih untuk kuliah lagi, gitu kan? Mantap. Ternyata waktu itu saya setelah menikah, saya berubah. Setelah menikah itu kayaknya wah ini kalau mau kuliah lagi dengan biaya sendiri kayaknya agak berat juga nih kan. Akhirnya mulailah wah ini harus putar cara otak gitu. Cari beasiswa. Nah kebetulan memang di Thailand saya sudah bisa dikatakan sudah menguasai medan sedikit lah ya. Menguasai medan di Thailand, bagaimana situasi pendidikannya di sini, bagaimana kalau untuk mendapatkan beasiswa di sini itu bagaimana sih bagusnya gitu. Karena semasa mengajar pun saya juga punya banyak teman-teman yang memang sudah lanjut di Thailand begitu. Lanjut di Thailand. Okay. Jadi mereka sudah sering sharing. Nah, sering muncul pertanyaannya itu kenapa kok milih Thailand? Saya rasa saya tidak memilih negara, tapi saya milih kampus. Saya bilang saya milih kampus. Karena tidak semua negara maju pun juga kampusnya juga agak benar. Gitu kan. Apalagi untuk S2 ya. Kalau S1 boleh lah. Kalau S2 udah fokus riset, fokus ke kampus itu penting. Betul. Jadi saya bilang saya itu milih kampus, milih jurusan. Akhirnya ya pertanyaan itu hilang seketika. Nah, waktu itu saya kerja di FTI, kita barengan, kita seruangan lah ya gitu. Saya dititipkan tapi. Di situ saya waktu itu kaprodinya masih Bu Ani itu Pak. Oh. Masih Bu Ani. Oke. Jadi saya udah izin Bu Ani tuh. Oh, artinya memang sudah ada declare di awal gitu lah ya. Udah sama-sama enak gitu lah ya intinya. Karena saya juga tahu lah bagaimana pola perizinannya, bagaimana di kampus atau di institusi lain gitu kan. Nah, akhirnya saya beranikan dulu declare di awal, Bu, kayaknya saya nggak mau stuck di sini nih, saya bilang, saya nggak mau hanya sebagai staff, walaupun mohon maaf nggak ada yang gitu ya, bukan berarti saya gitu, enggak, cuma saya tuh masih mau berkembang dalam artian saya masih pengen sesuatu yang lain nih gitu, karena memang saya termasuk orang yang ya menurut saya termasuk orang yang masih belum puas di situ begitu. Benar. Nah akhirnya saya bilang Bu Ani ya alhamdulillah memang jadi semua teman-teman, semua kolega-kolega di UHAD itu sangat support sekali kalau untuk hal dalam pengembangan diri gitu ya. Benar. Nah, iya siap kata Bu Ani. Sampai Bu Ani itu menawarkan beberapa beasiswa yang lagi buka termasuk salah satunya itu Australian Awards. Jadi malah Bu Ani sebagai bos jenengan itu malah memfasilitasi untuk resign. Bu Ani juga upgrade diri maksudnya gitu ya. Bu Ani juga sempat bertanya, kenapa kok ke Thailand katanya? Karena udah ada yang itu udah ada kampus tujuan di Thailand katanya. Ya saya bilang sudah ada. Tapi juga lagi saya nggak cuman mendaftar beasiswa di sini, ada beberapa Mas. Jadi waktu itu ada 3. Saya sudah sempat ditolak di dua kali pendaftaran beasiswa itu saya ditolak. Setelah itu alhamdulillah yang ini diterima. Dan prosesnya pun masih sangat berliku-liku sekali. Jadi saya mau mendaftar beasiswa awal itu 2017 karena saya sudah ketemu perempuan seperti itu, akhirnya saya pilihkan untuk menikah dulu. Jadi saya tunda mendaftar beasiswanya 2017. Saya pilih menikah dan itu waktu itu lagi tahun 2018 pulang dari Thailand itu saya mau daftar beasiswa lagi. Tapi waktu itu ketunda lagi karena kebetulan alhamdulillah ya, bukan kebetulan. Karena memang saya dititipin anak gitu. Jadi saya nggak mungkin kalaupun daftar beasiswa tapi istri saya masih
masih Hmm. ngomong anak kecil masih kecil banget. Akhirnya saya tunda 2019. 2019 itu saya mendaftar diam-diam tanpa sepengetahuan istri. Istri saya nggak tahu itu. Saya mendaftar 3 beasiswa. Nah, akhirnya yang istri saya tahu tuh cuman yang di sini. Ya kualat juga mungkin ya. Karena saya nggak ngomong. Akhirnya yang diterima istri yang di sini, yang memang istri saya tahu gitu kan. Nah, di situ Oke. 2019 itu saya daftar beasiswa. Ya prosedurnya sama. Minta rekomendasi. Tapi yang di sini, yang di Thailand ini saya minta rekomendasi salah satunya Pak Dekan FTI. Alhamdulillah beliau sangat suportif sekali kalau untuk masalah kayak gitu. Karena memang biasanya kalau di luar kayak gitu ini ya Mas, ada rekomendasi paling enggak dari tempat kerja kayak gitu ya. Betul, dari atasan kerja. Syukur akademisi juga kayak gitu. Betul. Sama profesor waktu S1 biasanya. Benar-benar. Saya itu mendekati Pak Dekan FTI itu waktu ini. Kalau kita kan di FTI ada makan hari Jumat ya. Oke. Free day lunch. Ya. Tapi sekarang libur, Bro. Sekarang libur. GoFood pun nggak ada ini. Kita kangen ini. Jadi waktu Friday lunch itu saya ingat banget itu. Pak Dekan lagi di ruangan. Jadi waktu itu kan Friday lunch-nya waktu itu masih di kampus 3. Jadi makanya kan di ruang dekan kan itu kan. Pak Dekan di dalam itu saya masuk tanpa sepengetahuan, tanpa disadari oleh teman-teman yang lain itu. Saya masuk. Saya ngobrol memang benar-benar saya minta izin. Akhirnya Pak Dekan ya setuju. Tapi saya bilang saya mau minta Bapak sebagai salah satu atasan yang membuat rekomendasi untuk saya begitu. Pak Dekan ya alhamdulillah siap Mas katanya. Malah saya diberikan banyak input sekali gitu kan. Nah, akhirnya daftarlah. Ya, alhamdulillah. Ternyata saya diterima salah satunya. Dan ini beasiswanya beasiswa kampus. Jadi bukan ini ya saya. Agak banyak juga yang daftar. Hanya saja memang dia kalau beasiswa kampus itu kita cakupan yang di cover beasiswanya itu ya nggak sebanyak beasiswa yang ada di kerajaan Thailand. Walaupun tapi kan tetap ngajar. Iya. Dapat lah ya. Walaupun memang sebenarnya bulanannya itu di sini disesuaikan dengan daerah sih memang. Karena kayak UMR gitu ya. Jadi kalau di Konken ini ya kayak Jogjanya Thailand. Jadi agak murah. Makanya jadi memang beda sekali kalau teman-teman di Bangkok itu ya sekitar 2 kali lipatnya kalau untuk beasiswa bulanannya. Kalau di sini nggak terlalu banyak. Cuman ya alhamdulillah sih cukup aja gitu. Nah, itu kalau untuk beasiswanya. Tapi ini ya Mas, berarti berarti ngambil beasiswanya memang beasiswa khusus untuk foreigner. Ya, jadi ini beasiswa kampus ini dikhususkan untuk negara-negara GMS sama ASEAN. Oke. Termasuk, kalau misalnya Pak Agung itu yang dari industri juga beliau beasiswa kampus juga ya? Nggak tahu. Setahu saya iya, sama kayaknya. Oke. Artinya, misal pun saya daftar di sana ya ada potensi, ada peluang ya. Sangat. Nah, menarik. Tapi gimana? Maaf nih, menarik ini sebenarnya. Dari beberapa teman-teman yang kuliah di sini, di kampus ini, yang berangkat dari kampus Muhammadiyah itu paling banyak. Serius? Oke. Berarti emang kita mau bikin base camp PCIM Konken. Itu dia. Sempat kepikiran kemarin. Cuman nih udah ya kayaknya mungkin sekarang sih pada sibuk-sibuk sekali. Teman-teman beda kesibukan. Jadi kemarin sempat kepikiran PCIM khusus ya, spesial ya. Istimewa. Oke. Jadi tadi udah dijelasin ya kaitan sama beasiswa. Mas Yudi ini ngambil beasiswa dari kampus. Sebenarnya mungkin kalau bicara nominal barangkali beda sama beasiswa government atau dalam konteksnya saya kerajaan gitu ya. Cuman sebenarnya kalau peluangnya itu lebih besar nggak sih? Enggak juga. Syaratnya, mungkin syaratnya Mas bisa di-sharingkan ke teman-teman. TOEFL-nya gimana? Atau harus bisa bahasa Thailand yang gitu? Diutamakan itu.
Betul sekali. Jadi Gitu. saya juga yakin banget itu bahwa bahwa bahasa Thailand itu merupakan syarat yang diutamakan kalau bisa justru ini. Karena beberapa teman-teman saya yang kemarin ngajar di sini juga, mereka daftar, nah itu pada keterima. Karena Tapi sorry, kalau Thailand itu standarnya apa sih? TOEFL atau apa? TOEFL. Namanya apa? Bukan, namanya apa? Kalau bahasa Thailand, standar istilahnya profisiensinya atau apa ya? Bahasanya gitu lah. Ada nggak standar? Sejauh ini masih pakai bahasa Inggris ya. Oh, bahasa Inggris, oke. Sama kayak TOEFL, cuman nggak terlalu kayak mungkin di negara-negara luar. Di sini 500 ya oke lah. 500. Oke ya. Kecuali untuk S3, untuk PhD itu memang lebih ditekankan ke bahasa Inggrisnya, karena memang mau nggak mau akses written language itu kan bahasa Inggris. Kalau kita S3 nanti bakal banyak berkutat dengan paper apa segala macam, itu wajib gitu. Nah, untuk syarat-syarat yang lain saya rasa sama, ada rekomendasi dan juga ini yang paling menentukan itu setahu saya ini studi plan-nya. Bagaimana penelitian nanti mau apa, sudah mulai harus dipikirkan. Walaupun ketika di tengah-tengah di tengah proses belajar nanti, studi plan itu nggak harus jadi tesis kita. Kita bisa merubah. Studi plan ini sebenarnya kalau bahasanya di tempat lain barangkali research plan kayak gitu ya. Research plan ya, research plan. Oke, salah satunya itu. Oke. Sisanya yang lain itu ya kayak apa? Rekomendasi, terus motivation letternya kenapa? Umum lah, masih syarat-syarat umum. Tapi ini Mas, sebenarnya kan kalau beasiswa kayak gitu bisa jadi yang pertama adalah kita daftar ke kampusnya dulu baru keterima, kemudian baru nyari beasiswanya, atau misalnya kalau misalnya kasus saya dulu, saya daftar ke profesornya karena beasiswa profesor, kemudian profesor ngasih surat pengantar ke kampus kalau profesor ini membiayai kuliah saya. Nah itu kalau kasusnya Mas Yudi gimana? Kalau di dulu? Itu kita langsung masuk ke kampusnya. Jadi kampusnya ya. Kampusnya itu justru walaupun nanti yang milih di tahap akhir itu adalah profesornya, adalah prodi di dalam prodinya. Oke. Jadi kita daftarnya lewat satu portal web begitu. Di bawah punya kampusnya itu kayak KUI-nya lah. Nah, di situ nanti ada seleksi administrasi, apakah itu secara administrasi kita lulus atau enggak gitu kan. Nah, lalu dilihat nih kita mau melanjutkan ke prodi apa, lalu dilemparkanlah ke prodinya, lalu prodi yang nyeleksi itu sama sih seperti itu. Nah, oke. Tapi ini ya sejak awal belum tahu profesornya siapa ya? Belum tahu. Jadi memang itu lulusannya dari kampus beasiswanya. Walaupun di tahap akhirnya itu yang menentukan ya profesornya, dia mau ambil atau enggak kira-kira gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau mode seleksinya pakai video conference atau video call gitu nggak sih? Enggak. Berarti pemberkasan, kemudian dari kampus, kemudian nanti dari kampus otomatis melempar ke prodi, kemudian langsung officially kita diumumkan lolos atau tidaknya. Iya. Gitu ya? Iya, betul. Nggak ada kayak wawancara. Jadi prosesnya berapa lama Mas itu kalau boleh tahu? Prosesnya berapa lama Mas dari kita daftar sampai officially keterima gitu? Itu sekitar 2 bulan, 3 bulan dulu saya 3 bulan. 2 bulan ya. Cepat juga ya berarti ya. Cepat gitu. Mas Yudi itu mulai di semester kalau di Thailand ada semesternya gimana sih? Kalau misalnya di Korea itu kan ada fall sama spring ya. Maret sama mungkin September ya. Nah di Thailand jenengan masuknya itu bulan sama ya? Sama. Oktober ya berarti. Sekitar September. September, Agustus September. Oh September, oke. Artinya sebenarnya sekarang sudah semester terakhir ya? Ya, sekarang sudah. Saya sedang semester 3. Semester 3 nggak sih? 4. Oh 4, oke. Sedang ambil data. Mantap lah. Masya Allah. Oke. Nah, selanjutnya ini Mas, mungkin kaitan sama sedikit. Saya tertarik sebenarnya dengan Mas Yudi ini ngambil jurusan atau departemen berkaitan dengan kurikulum sama instruksi. Nah, saya kira mungkin kalau bayangan saya sebagai orang awam dunia pendidikan gitu ya,
Itu ini berkaitan dengan bagaimana teknologi pendidikan, bagaimana manajemen pendidikan gitu nggak sih? Atau seperti apa Kalau yang untuk dipelajari? manajemen pendidikan dia punya sendiri, teknologi Ada sendiri, pendidikan juga oke. dia punya sendiri. Jadi kalau untuk kurikulum itu lebih ke yang suka ini, yang suka masuk ke dalam kelas sih kalau saya bilang seperti itu. Bagaimana guru. Nah, tapi seringkali orang salah kaprah nih ketika bicara kurikulum. Seringkali yang di kepalanya ketika kurikulum ya. Saya beberapa kali nanya ke teman-teman satu kata deh untuk kurikulum gitu. Mereka bilangnya 2013 KTSP. Maksudnya itu kan umumnya kan. KBK bener-bener. KBK. Nah, padahal ketika memang kurikulum itu kalau saya bilang kembali ke elemen paling kecil yang bisa dispesifikasikan bahwa kurikulum itu ya guru itu sendiri kalau menurut saya. Karena kalau secara dokumen kurikulum paling kecil itu kan ya itu lesson plan seperti itu kan. Baru ada silabus, baru ada kurikulum secara nasional. Oke. Nah, jadi memang lebih ke bagaimana pengajaran secara umum, bagaimana kita mempersiapkan model-model pembelajaran, teknik pembelajaran. Nah, cuman seringkali ya memang. Tapi masuk juga berkaitan dengan metode teknik juga ya. Dengan gimana? Halo? Berarti masuk juga ke teknik, metodenya gimana pembelajarannya seperti apa, itu masuk sih. Iya, justru memang lebih halo. ke situ. Ya, halo. Ya, justru masuknya ke situ. Oke. Nah, oke Mas. Barangkali ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Nah, berkaitan dengan ini Mas Yudi. Saya kira kita ini belajar ataupun kuliah di luar negeri itu pasti selain juga berkaitan dengan ilmunya, pasti kita pengen mengupgrade diri gitu ya. Terlepas dari kita mengupgrade soal bahasa, soal bagaimana kita berinteraksi dengan foreigner ataupun budaya yang berbeda. Tapi sebenarnya kalau lebih spesifik berkaitan dengan suasana kuliah ataupun belajar di sana itu iklimnya seperti apa sih? Apakah memang beda dengan di tanah air kayak gitu? Misalnya di sana lebih semangat atau seperti apa gitu? Karena kalau kita coba cermati, saya kira Thailand itu cukup inilah di atas Indonesia gitu ya dalam konteks pendidikan juga. Monggo Mas Yudi. Betul. Ya. Ya kalau untuk masalah posisinya memang memang masih beberapa tingkat di atas Indonesia. Nah, karena ya itu juga salah satu kenapa saya pilih untuk pendidikan di sini. kalau posisinya dalam hal pendidikan lah ya, dalam pendidikan masih di bawah Indonesia, mungkin saya nggak lanjut di sini juga. Nah, bagaimana iklimnya? Saya rasa iklimnya itu jauh sekali berbedanya. Jadi sebelum pandemi itu dan sebelum istri saya ke sini, saya itu sering kali tidurnya di perpustakaan. Karena di perpustakaan itu kita 24 jam ada memang study room-nya khusus untuk yang mau tiduran. Jadi kita memang difasilitasi dengan sangat baik sekali. Dan juga termasuk untuk bagaimana mengakses sumber-sumber belajar. Tapi boleh ya tidur di perpustakaan, boleh ya? Ada zona-zona tertentu. Ada zona yang memang khusus untuk tidur dan makan juga boleh di situ sambil baca buku. Nah, saya dulu sering kali tidur di perpustakaan dan itu saya lihat atmosfer belajarnya itu sangat memotivasi kita sangat memotivasi saya terutama untuk nggak mau kalah nih sama mereka nih, karena yang saya lihat dari mereka kayaknya semangat belajarnya jauh di atas saya gitu, karena mereka bahkan malam-malam sampai bawa selimut seperti itu, kalau dingin tuh kayak bawa kayak gini, bawa selimut lagi terus belajar gitu di perpustakaan. Dan itu nggak cuman 10-20 orang gitu kan, karena memang banyak sekali yang kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau kita juga ikutan, karena nggak mau ketinggalan dong gitu kan. Benar-benar. Dan itu selain itu juga memang
ya yang saya tahu di beberapa kampus ya, karena semasa mengajar pun juga saya suka traveling kampus ke kampus, karena ya di dalam pikiran saya dulu itu yang harus saya datangin itu bukan kebun binatang, bukan apa, tapi kampus-kampus yang tempat yang dimana kota saya tinggal gitu, kayak di Songkla ataupun di Bangkok. Saya juga sudah mendatangi beberapa kampus, dan itu memang beberapa zona itu memang sangat mendukung sekali untuk belajar, termasuk yaitu jaringan internet itu kita tinggal di bawah, ya kayaknya sama sih di Korea juga. Teman saya cerita di bawah pohon itu kita bisa akses duduk belajar gitu ya. Jadi lebih asik sebenarnya, lebih asik karena ya itu tadi kita kayak nggak terbatas. Saya nggak mau membandingkan dengan Indonesia, karena di Indonesia juga saya cuma perginya ke UAD dan UAD gitu kan, nggak tahu kampus-kampus lain. Balik kalau di Jogja sih oke lah, cuman kalau di kota-kota lain saya belum tahu. Nah, tapi penilaian saya kalau di sini ya memang beda dari apa yang pengalaman saya, ya berdasarkan pengalaman saya beda. Nah, di sini memang kita lebih kayak dituntut untuk menyesuaikan, karena kan kita dari luar nih, kalau kita nggak menyesuaikan dengan bagaimana pola belajarnya mereka di sini, kita merasa ketinggalan. Begitu sih. Ya agak sedikit berbeda, tetapi ya nggak berbeda-beda banget. Cuman berbedanya ya dalam artian yang lebih baik. Kayak tadi itu kita difasilitasi banyak sekali ya untuk belajar. Oke. Nah, oke. Ini kayaknya ada koneksinya. Ini salah satu kendala kuliah daring nih Mas Yudi. Siap. Mungkin koneksi di rumah saya ini. Oke. Sangat menarik ya tadi Mas Yudi sudah memberikan sedikit ini ya, sharing berkaitan dengan kuliahnya, berkaitan dengan scholarship yang didapatkan, kemudian iklim belajar ataupun kuliah yang ada di sana itu seperti apa kayak gitu ya. Tentu ya ada sebuah hal yang memang kita dapatkan tatkala kita memang keluar dari zona nyaman kita, nyaman di kampusnya. Nah, barangkali itu Mas Yudi. Terima kasih banyak untuk obrolan kita kali ini. Sangat sangat menginspirasi bagaimana kita istilahnya tetap bisa menjaga mimpi kayak gitu ya, melanjutkan studi terlepas dari misalnya kita sudah kerja, sudah mapan, ya itu kalau misalnya kita teruskan terus menerus ya cuman seperti itu terus kayak gitu. Tapi kalau kita studi ada sesuatu yang lebih yang bisa kita dapatkan dan bisa mengupgrade diri kita. Oke, sekali lagi terima kasih waktunya Mas Yudi. Semoga Mas Yudi dilancarkan untuk segera menuntaskan masternya. Dan saya dengar udah mau S3 ini ya. Saya sudah mau di overlap ini. Jadi saya harus segera untuk hunting beasiswa. Nanti saling doa semoga kita semua lancar-lancar urusannya, sehat-sehat semuanya. Dan insya Allah kita berdoa semuanya pandemi ini segera berakhir. Terlepas dari besok apakah kuliahnya tetap daring atau enggak, semoga pandeminya berakhir. Syukur pandemi sudah berakhir, kuliahnya tetap daring, WFH. Nah, itu teman-teman. Terima kasih sekali lagi Mas Yudi, matur nuwun waktunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton obrolan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di ngoding ataupun ngobrol daring di sesi selanjutnya. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.